Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan yang pertama, yaitu mengenai topik pengenalan corporate finance atau pengenalan atau overview finance. Oke. Yang pertama kali kita akan membahas mengenai apakah finance tersebut. Finance itu bisa diartikan juga sebagai ilmu bagaimana orang atau individu atau perusahaan sini mengevaluasi investasinya dan meningkatkan atau mencari modal untuk investasi tersebut. Ini kegiatan finance tersebut sangat tergantung dari 3 pertanyaan dasar. Bahwa seorang finance dia harus bisa membuat keputusan mengenai capital budgeting decision. Oke, capital budgeting di sini adalah bagaimana seorang finance dia bisa mengevaluasi, dia bisa menganalisis investasi jangka panjang mana yang harus diambil. Di sini adalah menganalisis atau mengevaluasi investasi jangka panjang sesuai dengan capital expenditures. Kenapa? Karena dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah capital structure decision. Setelah yang pertama, kita bisa menentukan mana investasi yang baik. Yang kedua adalah sekarang bagaimana kita bisa membiayai investasi tersebut. Sini. Bagaimana bisa membiayai investasi jangka panjang. Oke. Apakah perusahaan akan menerbitkan ekuitas atau menerbitkan debt atau melakukan pinjaman? Ini ada di capital structure decision. Kemudian yang ketiga adalah mengenai working capital decision. Itu di sini bagaimana seorang finance dia mampu mengelola aliran cash flow untuk kegiatan sehari-hari, daily operating atau daily activity. Kalau kita melihat di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan, ada aset, kemudian ada liabilitas, dan ada ekuitas. Aset di sini ada current asset, ada non current asset. Di sini ada current liability dan non current liability. Yang dimaksud dengan capital budgeting decision adalah yang di sini. Ini adalah capital budgeting decision. Sedangkan untuk yang ekuitas dan non current liability ini kita sering sebut juga dengan capital structure. Sedangkan untuk yang current asset dan current liability di sini ini kita sebut juga dengan working capital decision. Kenapa? Karena working capital atau modal kerja ini diukur dengan current asset dikurangi dengan current liability. Artinya untuk kegiatan sehari-hari itu sesuai dengan
current asset atau current liability yang masa manfaatnya akan habis dalam waktu 1 tahun. Setelah kita belajar mengenai apakah itu finance, kemudian basic question, ya, apa yang dilakukan oleh seorang finance, kita masuk ke bentuk perusahaan. Oke, bentuk perusahaan. Kalau yang kita ketahui, biasanya ada perseorangan. Kemudian ada partnership. Dan ada corporation atau PT ya. Corporation. Kalau perseorangan di sini maka didirikan oleh individual. Di sini kelebihannya dia gampang dibentuk, kemudian kelemahannya tanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadi. Kemudian kalau partnership dia dibentuk 2 atau lebih orang, dan dia juga memiliki kewajiban tanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadi. Kalau di Indonesia partnership di sini ada bentuk CV, ada bentuk firma. Sedangkan corporation di sini kekayaan perusahaan itu akan dibagi ke dalam saham. Kepemilikannya dibagi ke dalam saham. Kalau corporation berarti limited, artinya tanggung jawab pemilik itu hanya sebatas dengan investasinya dalam bentuk saham, tidak sampai kekayaan pribadi. Nanti tugas Anda di rumah nanti cari plus minus dari bentuk perusahaan di sini. Oke, perseorangan seperti apa, partnership seperti apa, corporation itu seperti apa, kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana. Yang keempat, sekarang kita masuk yang keempat adalah mengenai tujuan dari finance. Oke. Tujuan dari finance atau financial manager ya, berarti dia harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu bukan tujuan utamanya ya, sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan itu adalah untuk memaksimalkan shareholder wealth atau kekayaan pemilik saham, bukan mencari profit. Profit itu hanya salah satu tujuan kecil. Kenapa? Kalau Anda bisa melihat kekayaannya pemilik SpaceX ya, atau Tesla, walaupun dia rugi, namun kayaknya naik. Walaupun rugi dia naik. Kemudian Gojek, Grab, ini mereka juga rugi, mereka loss. Namun kekayaan pemilik, ya, wealth-nya pemilik, dia naik. Kenapa? Karena di sini maksimalisasi shareholder wealth di sini ini diukur berdasarkan share price, harga saham. Jadi share price di sini ini sangat tergantung dengan informasi. Kalau perusahaan dia memiliki kinerja baik, kemudian ada potensi yang baik, maka share price juga akan naik. Dan sebaliknya, pada saat informasi perusahaan itu jelek, maka dia akan jatuh. Contohnya pada saat ada kasus corona. Corona berimbas pada gagalnya atau ditundanya penerbitan iPhone 9 misalnya. Dan Anda bisa melihat ya, share price dari Apple pada saat ada corona, dalam satu hari dia bisa berkurang sampai 126 triliun. Share price-nya dia turun. Ini bahkan sampai 126 triliun dalam satu hari. Karena adanya corona, semua kegiatan penjualan iPhone, kemudian publishnya iPhone 9 itu tertunda. Sehingga market
berpikir adanya sesuatu yang tidak baik, maka share price akan turun. Berikutnya terkait dengan etik ya. Terkait dengan etik di sini itu adalah norma mengenai baik atau buruk. Kalau misalnya Anda korupsi, pasti akan dianggap dia memiliki etika yang buruk. Dan sebaliknya kalau dia jujur, dia adalah memiliki etika yang baik. Jadi di sini seorang financial manager dia memiliki kode etik tersendiri. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjadi analisis keuangan atau melalui Certified Financial Analyst CFA, maka Anda harus berpedoman pada kode etik. Jadi kode etik tersebut sesuatu yang sangat baik. Misalnya contohnya nilai-nilai etikanya adalah harus jujur. Oke, kemudian menjaga kerahasiaan. Dan lain-lain. Anda bisa nanti cek di di internet etika yang baik itu untuk financial manager itu apa saja. Silakan. Contoh kasus etik ya. Anda bisa melihat nanti kasusnya Enron dan Arthur Andersen di sini. Kemudian kasusnya Garuda, laporan keuangan yang salah, kemudian adanya Brompton, kasus Brompton tersebut apa itu termasuk dalam kasus-kasus etik. Anda nanti silahkan analisis seperti apa untuk yang dua kasus di sini. Kalau Enron dan Arthur Andersen memang dia merupakan kasus etik di bidang keuangan. Kemudian muncul Sarbanes-Oxley 2002 ya, di Amerika untuk membatasi supaya akuntan finance itu memiliki etika yang baik sehingga pasar keuangan juga akan terjaga. Oke. Ini adalah akhir dari chapter yang pertama. Oke, kemudian kita lanjutkan ke chapter yang berikutnya, chapter kedua, tapi masih di pertemuan pertama, itu mengenai financial market ya, mengenai financial market. Financial market kalau Anda nanti baca di PowerPoint di bukunya Tetemen Keon, nanti akan lebih banyak berbicara mengenai financial market di Amerika. Nanti tugas Anda adalah bagaimana financial market yang ada di Indonesia. Financial market atau pasar keuangan ini sama seperti pasar-pasar pada umumnya, yaitu tempat mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan produk. Yang berbeda adalah di produknya. Kalau di pasar tradisional produknya sudah jelas ya, ada bahan makanan, ada bahan kebutuhan pokok, kemudian ada misalnya bursa mobil, ada mobil dan sebagainya. Sedangkan kalau di financial market, produknya adalah produk keuangan. Di financial market di sini, ini sering dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah capital market, yang berikutnya adalah money market. Capital market berarti di sini adalah produknya, produk keuangannya itu memiliki masa jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau money market itu produk keuangannya jatuh temponya kurang dari 1 tahun.
Dia membedakan antara capital dan money market adalah mengenai produknya. Kalau yang capital market itu produk jangka panjang, sedangkan kalau money market itu produk keuangan yang jangka pendek. Ini contohnya kalau money market itu ada falas, sedangkan kalau capital market contohnya ada bond, ada stock. Di dalam sebuah pasar, sebuah financial market, biasanya akan ada 3 pihak yang terkait. Yang pertama adalah yang butuh modal atau butuh uang, kemudian yang memiliki uang berlebih atau investor, dan yang ketiga adalah intermediary, financial intermediary. Financial intermediary di sini tugasnya adalah mempertemukan antara borrower, pihak yang membutuhkan uang, dan investor yang memiliki kelebihan uang di sini, sehingga nanti terbentuklah harga pasar, supply dan demand. Oke. Kalau di Indonesia misalnya, saya kasih contoh di pasar modal. Pasar modal Indonesia, maka nanti ada investee ya, dan ada investor. Ya, investor ini yang memiliki modal, investee ini yang butuh modal. Investee untuk mendapatkan uang dari investor, dia butuh intermediary di sini. Oke, intermediary-nya ada yang bentuknya adalah SRO, Self Regulatory Organization, ada Bursa Efek, ada KPEI, ada KSEI. Oke, kemudian ya, kalau SRO di sini ada Bursa Efek Indonesia, ada KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan ada KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Kemudian agen penjualnya nanti ada financial institution. Oke. Ada penjamin emisi, ada wali amanat, kemudian ada ada manajer investasi, kemudian ada bank investment, dan lain sebagainya. Itu mengenai financial institution. Jadi di sini nanti fungsinya adalah sebagai intermediary. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk intermediary ini saya secara umum ya. Kalau jadi saya contohnya di pasar modal, kalau yang di financial market nanti ada kita sering sebut dengan intermediary, ada yang financial intermediary, ada juga yang non financial intermediary. Kalau financial intermediary tadi ini misalnya bank nih. Oke, dia yang melakukan memberikan pinjaman. Sebenarnya bank di sini adalah ada orang yang punya duit, dia nabung, uangnya nanti akan dikelola oleh bank, kemudian dipinjamkan ke borrower. Sedangkan yang non financial intermediary contohnya adalah Financial Service Corporation. Misalnya ada perusahaan pembiayaan contohnya. Atau leasing. Contohnya ada FIF dan lain sebagainya. Kemudian ada perusahaan asuransi, kemudian ada investment company, perusahaan investasi. Di sini biasanya juga ada
bank investment, kemudian ada apa lagi ya, hedge fund, kemudian ada ETF ya, exchange trade fund ya. Inilah contoh-contoh dari non financial intermediary. Untuk pengertiannya nanti silahkan Anda lihat di bukunya Tetman dan Keon. Kemudian untuk security market ya, atau financial market, selain tadi dibagi antara money market dan capital market, kalau kita melihat financial market di sini dilihat dari apakah produk itu diterbitkan pertama kali atau tidak, maka nanti financial market akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah primary market, yang kedua adalah secondary market. Kalau primary market berarti pasar yang menjual produk keuangan yang pertama baru diterbitkan. Jadi di sini yang baru diterbitkan. Istilahnya di sini adalah initial public offering. Kalau ada yang melakukan IPO berarti dia baru pertama kali diterbitkan. Sedangkan kalau secondary market, setelah dilakukan IPO, kemudian pemiliknya dia menjual lagi ke pihak lain. Atau ini juga disebut dengan barang second ya di sini. Pasar barang second di sini. Secondary market. Ini melalui bursa biasanya. Melalui bursa atau melalui OTC. Ini merupakan contoh dari secondary market. Oke, kemudian jenis sekuritas. Jenis sekuritas itu secara umum itu dibaginya hanya ada dua. Yang pertama adalah equity, yang kedua adalah debt. Walaupun ada yang mix ya, tapi secara umum dia ada dua. Yang equity berarti dia sifatnya mewakili pemilikan. Di sini adalah kepemilikan. Contohnya adalah adanya preferred stock, ada common stock. Sedangkan kalau debt di sini adanya kewajiban. Ya, salah satu pihak dia akan mendapatkan hak, istilah lagi adalah melakukan pengorbanan untuk membayar utang dan membayar pokok dan interestnya. Di sini contohnya adanya bond, kemudian mortgage, kemudian ori, suku. Ini contoh dari debt. Kemudian kalau yang bersifat mix ya, ini contohnya adalah convertible bond. Oke. Kemudian ada reksadana campuran. Ini contoh dari jenis securities yang memiliki sifat campuran antara ekuitas dan debt. Ini mix di sini artinya adalah campuran equity dan debt. Oke. Saya cukupkan, terima kasih di pertemuan pertama kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.